welcome back to my YouTube channel. Setelah 4 bulan aku nggak buat video, hari ini aku mau buat video berdasarkan request teman-teman aku, yaitu tentang mental health. Kebetulan aku juga mahasiswa psikologi di Binus University Kemanggisan dan sekarang memasuki semester 2. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram aku, yaitu Priscilla Anugrah. Oke, mental health. Mental health itu menurut aku adalah suatu topik yang sangat-sangat menarik untuk dibahas dan digali lebih dalam lagi. Why? Karena pada zaman sekarang ternyata banyak banget orang yang belum sadar betapa pentingnya mental health. Dan bahkan mereka nggak aware sama mental health mereka sendiri. Mental health masih sering banget dianggap sesuatu yang tabu, dianggap remeh, dianggap sesuatu yang memalukan. But we have to realize that mental illness is not a joke. Many people struggling with that. Dan salah satunya adalah aku sendiri. Berbagi pengalaman tentang mental health adalah suatu keberanian yang sangat besar yang aku lakukan di tahun 18 tahun ini. Dan hari ini aku mau menceritakan pengalaman aku mengidap anxiety disorder dalam waktu yang cukup lama. Gimana sih aku bisa melewati semua itu pada akhirnya? Dan aku tahu istilah ini udah gak asing di telinga kalian. Pasti kalian udah sering denger ya anxiety disorder. Dan memang faktanya di Indonesia anxiety disorder itu lebih dari 2 juta per kasus setiap tahunnya. Banyak banget ya. Nah, apa sih sebenarnya anxiety disorder itu? Anxiety disorder adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai oleh perasaan cemas, khawatir, ketakutan yang sangat berlebihan, yang sangat kuat, dan sehingga akhirnya itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi pengalaman aku kena serangan panik itu adalah bermula ketika aku duduk di kelas 11 SMA. Pada waktu itu aku ingat banget, aku nggak lagi ngapa-ngapain di kelas. Benar-benar tiba-tiba banget. Aku merasa nafas aku sesek. Dan aku merasa kayak ada yang ganjel, sehingga aku nggak bisa nafas dengan lega. Aku panik, terus aku keluar, aku ke toilet, dan di situ sesak nafas aku makin menjadi-jadi. Terus karena aku panik, aku langsung buka jendela toilet, terus aku hirup udara dari situ. Tapi tetap aja aku tetap tersengal-sengal dan nafas aku kesusahan buat lancar. Dan di situ aku udah coba tarik nafas, buang nafas, tarik nafas berkali-kali hingga berapa menit, itu masih gagal. Sampai akhirnya aku dikunjungin teman aku ada lagi ke toilet maksudnya. Terus mereka akhirnya nanya, Cila kamu kenapa? Gitu kan. Dan di situ akhirnya mereka kasih tahu guru, terus akhirnya aku dibawa ke UKS karena mereka panik, mereka kira aku punya penyakit apa gitu kan. Dan di situ akhirnya berapa menit setelah dibawa ke UKS itu aku udah bisa nafas dengan lega lagi sih. Tapi itu pertama kalinya banget aku kena yang namanya sesak nafas, dan aku baru pernah tahu bahkan itu namanya adalah panic attack. Oke, sepulang dari sekolah aku langsung cerita ke orang tua aku soal pengalaman aku tadi, dan beruntungnya memang aku cukup deket banget sama orang tua aku. Jadi mereka langsung khawatir banget. Akhirnya aku dibawa ke dokter terdekat. Aku masih trauma banget sama kejadian tadi di sekolah karena jujur itu memakan waktu yang cukup lama dan aku shock banget. Dan pada akhirnya pas aku disuntik terus diperiksa, dia bilang, "Oh, kayaknya kamu kena serangan jantung kecil deh tadi." Terus aku kaget kan, "Hah? Masa sih?" gitu kan. Terus akhirnya dia kasih aku vitamin, ya udah aku akhirnya tetap minum meskipun aku merasa ada yang ganjel gitu loh. Kayak aku merasa nggak yakin kok, emang iya ya gitu loh. Aku kena serangan jantung kecil gitu loh. Ya udah akhirnya aku ya sudahlah gitu, aku tetap minum obatnya gitu kan. Nggak taunya besok pas langsung sekolah lagi, pas aku naik tangga, aku merasa jantung aku berdebar-debar. Aku merasa jantung aku tuh, ya itu, kayak lagi ngadepin suatu hal yang menegangkan. Dan waktu itu, aku itu ngerasa kayak nyeri banget dada aku, dan kayak ada yang neken-neken dari dalam. Aku nggak bisa jelasin
kayak gimana rasanya, pokoknya ada yang neken aja. Dan di situ aku langsung merasa kayak aduh aku kenapa lagi gitu loh, panik kan aku juga. Bahkan pernah waktu itu malam-malam aku kayak kebangun dari tidur aku dan aku merasa sesak nafas lagi, merasa nafas aku tuh pendek intinya. Dan aku sampai nangis, aku dengerin lagu rohani, aku dengerin lagu-lagu yang biasa buat tidur, but it doesn't work. Dan akhirnya aku sampai nge-search di Google kayak penyakit apa sih yang dengan ditandai oleh sesak nafas dan nyeri dada, sampai aku karena sering banget kayak gitu. Terus akhirnya karena dibilang sama dokternya kayak coba aja cek ke dokter jantung gitu ya, akhirnya aku cek nih, bela-belain ngecek karena aku takut sama diri aku kenapa gitu loh. Tapi hasilnya sehat-sehat aja, no problem. Dan waktu itu aku semakin bingung, aku itu kenapa gitu. Aku jujur pada waktu itu lagi ada di masa-masa aku down banget, karena aku memang lagi ada masalah baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga gitu. Dan sebenarnya aku udah sempet curiga, apa aku ini kayak gitu karena berkaitan dengan mental health aku. Tapi aku merasa kayak ya udahlah gitu, cuman kecurigaan biasa gitu. Sampai akhirnya aku suatu hari aku ngajak nge-call temen deket aku di Smak 5, dan aku akhirnya ngobrol sama dia gitu kan. Dia nanya kabar aku gimana, ya akhirnya aku jujur sama dia, kayak aku nangis, aku ceritain semua pengalaman aku, semua masalah aku yang aku lagi hadepin. Dan dia akhirnya bilang, Cil, kayaknya lu lagi ngalamin yang namanya anxiety disorder. Karena gue juga pernah ngalamin hal yang persis kayak lu. Gue sampai cek di rumah sakit dan ternyata hasilnya sehat-sehat aja semuanya. Jangan pernah percaya kalau lu dibilang sakit fisik, karena kalau lu tahu mental lu lagi bermasalah, berarti lu memang lagi sakit mental gitu. Terus aku langsung kaget nih, tapi nggak sekaget itu karena memang udah menduga dari awal emang itu berhubungan dengan mental health aku. Akhirnya dengan keberanian yang besar aku coba ngomong ke papa mama untuk, "Pa, Ma, boleh nggak aku ke psikiater gitu untuk cek lebih lanjut." Akhirnya aku cek dan emang ternyata benar aku mengidap anxiety disorder. Dan akhirnya aku dikasih obat untuk mengatasi serangan panik itu muncul. Awalnya pasti malu dan merasa insecure banget. Aku sering banget nyalain Tuhan. Aku nanya sama Tuhan, kenapa sih harus aku? Nggak bisa orang lain aja? Gitu. Dan aku berkali-kali aku melihat diri aku tuh sebuah orang yang nggak berguna, sampah gitu loh. Itu waktu dulu ya, pas aku pertama kalinya aku mengetahui hal tersebut gitu. Tapi sering berjalan waktu setelah aku udah sembuh gitu ya, itu aku melihat diri aku begitu hebat, aku begitu bangga sama diri aku sendiri. Bahkan aku bisa tell story sama orang-orang dan ini gitu ya, tanpa aku nangis aja udah bukti kalau aku tuh udah heal from that situation gitu loh. Dan yang paling gak enak itu memang gejala-gejalanya itu loh, entah itu sakit perut, tiba-tiba mual tapi gak ada sebabnya, terus keringat berlebihan, jantung berdebar-debar, sakit banget dadanya. Itu udah aku rasain berkali-kali sampai aku udah nggak tahu harus ngomong gimana, tapi intinya rasanya bener-bener nggak enak itu gitu. Oke, biasanya emang banyak orang yang belum mengerti soal mental health, emang banyak sih yang punya pandangan negatif sama penyakit ini gitu. Dibilang orangnya itu penyebabnya bisa karena manja gitu kan, lebay, suka cari perhatian, caper gitu kan. Ya terserah sih orang mau bilang apa, tapi kan pada kenyataannya mereka yang mengalaminya itu tahu sesakit apa itu. Mereka tahu gimana rasanya, betapa nggak enaknya setiap hari harus nangis untuk setiap kali serangan panik itu muncul, merasa kayaknya gue udah mau mati ini kayaknya gue nggak bakal bisa sembuh, gue nggak punya harapan buat sembuh. Itu harus dilawan luar biasa sama orang-orang yang mengidap anxiety disorder. Jadi buat kalian
yang pernah mengalami itu, aku mau bilang sama kalian, kalian luar biasa. Kalian benar-benar luar biasa. Dan aku juga waktu itu pernah nge-search di Google kalau ternyata banyak orang yang mengidap anxiety disorder itu memang merasa bahwa mereka itu punya serangan jantung karena memang sama ininya, gejala-gejalanya gitu. Jadi kalau saran aku, never judge someone kecuali kalian pernah ada di posisi mereka. Itu sih hal penting yang aku mau bagiin ke kalian gitu. Kalau untuk sembuh total itu butuh waktu kira-kira 1 tahun lebih lah, aku kurang tahu tepatnya kapan, cuman kira-kira segitu. Itu karena aku minum obat dengan rutin, dan yang pasti aku selalu nerapin mindset yang benar terhadap diri aku sendiri. Aku selalu bilang sama diri aku berkali-kali setiap kali aku mengalami serangan panik itu. Aku selalu bilang, aku pasti bisa. Aku yakin aku lebih besar dari semuanya ini. Tuhanku lebih besar dari semua anxiety aku. Aku yakin aku punya kekuatan yang besar dari Tuhan untuk melawan penyakit ini. Dan semua badai dalam hidup aku pasti berlalu. Aku selalu bilang kayak gitu berkali-kali. Dan yang aku sangat bersyukur dari kejadian ini, yang sangat membuat aku bersyukur sama Tuhan, adalah betapa aku bisa melihat keluarga aku dan juga teman-teman aku itu sangat menyayangi aku, luar biasa sih. Karena di saat itu kan keadaan aku lagi di bawah banget, tapi banyak banget yang aku ceritain, mungkin lebih dari 15 orang, dan mereka sama sekali nggak ngejudge, justru mereka nge-support, mereka nunjukin kalau mereka sayang sama aku. Dan kalau kalian salah satunya yang pernah aku ceritain, I really grateful for you, karena kalian itu membuat Cila bisa ada sampai di titik sekarang. Dan Cila benar-benar bersyukur banget bisa kenal sama kalian. Dan kalian mungkin nggak pernah tahu kalau apa yang kalian lakuin itu udah benar-benar matters luar biasa sama aku sih, hidup aku. Karena aku berhenti melihat diri aku tuh sebagai orang yang useless, nggak berharga. But no, I'm still worth it, even if I have anxiety disorder. Oke, akhirnya last question. Sebenarnya tujuan aku buat video ini adalah aku pengen kalian semua sadar bahwa jangan pernah malu mengakui kalau kalian struggle with your mental health. Hey, it's not something to be ashamed of. Kita justru harusnya bangga. Aku aja ngeliat diri aku such a warrior. Kita adalah seorang pejuang yang hebat, karena gak semua orang bisa berjuang demi mental isunya. Dan kalian harus benar-benar merasa diri kalian tuh adalah orang yang kuat gitu loh. Dan aku juga pengen kalian semua sadar betapa pentingnya mental health itu sekarang ini. Kalau kita tuh harus peduli sama kesehatan mental kita, sama seperti kita peduli dengan kesehatan fisik kita. Banyak orang zaman sekarang itu yang bilang kesehatan fisik itu di atas, kesehatan mental itu di bawah. Padahal sama aja. Kalau misalnya kesehatan mental kita terganggu, ya kita nggak bisa beraktivitas seperti orang pada normalnya gitu. Dan I just wanna say, it's okay to not be okay. It's okay to cry. It's okay to have feelings and to rest. Pokoknya jangan pernah malu untuk mencari pertolongan. Itu adalah hal terberani yang kalian lakukan. Jangan pernah takut untuk cerita. You are never alone. Masih banyak orang di dunia ini yang bakal support kalian. Dan masih banyak banget orang yang mengerti soal mental health. Dan kalian gak usah takut gitu. Gak usah takut dijudge, gak usah takut dibilang apa gitu ya. Karena mental illness is not a joke, balik lagi. Dan aku pengen bilang lagi terakhir bahwa be kind to everyone. You have no idea what people are dealing in their personal life. Kita benar-benar gak tahu. Cukup berbuat baik. Kebaikan kecil kita bisa matters banget buat seseorang yang mengalaminya. Bahkan kebaikan kalian bisa save someone life tanpa kalian sadari. Karena aku sendiri pun merasakan hal tersebut gitu. Dan tetap percaya buat kalian yang mengalami
apapun itu, sekarang lagi sedih, lagi tertekan, merasa depresi, merasa kalau aku kayaknya nggak bisa keluar dari situasi ini. No, no. Your God is bigger than your anxiety. Percaya itu. Pegang itu. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Dan setiap kamu berdoa, kamu berusaha, kamu selalu punya pikiran yang positif, aku yakin kalian bisa. Aku aja bisa, kalian juga pasti bisa. Oke, sekian dulu dari aku. Thank you banget yang udah nonton video ini. Aku percaya kalau kalian pasti ngerti apa yang aku ngomongin selama ini. Dan aku berdoa buat kalian semua, siapapun yang kalian lagi mengalami mental health issue, aku berdoa supaya kalian bisa cepat pulih. Dan semoga video ini bisa jadi berkat buat siapapun kalian yang nonton itu. Thank you so much. Sampai jumpa di video berikutnya.